Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami akan melakukan aktivitas kami. Terlebih dahulu kami Tuhan meluangkan waktu untuk memuji dan menyembah-Mu. Berkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ku kasih-Mu menerangi langkahku, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Engkau Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Engkau penolong kami Tuhan. Ku berserah kepadamu. Ku naikkan pujian penyembahanku Tuhan. Urapi kami. Haleluya Yesus, terima kasih, terima kasih.
Salam Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, keluarga HCC, jemaat yang ada di Luwuk maupun yang ada di Palu, ataupun saudara-saudara simpatisan kami dimanapun berada. Saat ini kita bersyukur di pagi hari ini kita boleh bertemu kembali. Kita semua sehat, kita semua dalam keadaan yang baik, kita masih kuat, kita percaya kita adalah orang-orang yang ditolong Tuhan. Hari ini kita sedang berada di di penghujung bulan Mei tahun 2022. Dan sehari lagi kita akan masuk pada bulan yang baru, bulan Juni 2022. Kita bersyukur, mari kita bersuka cita karena kita boleh mengalami pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam seluruh aktivitas kita sampai hari ini. Dan pagi hari ini Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sebelum kita beraktivitas, mari kita akan belajar lagi firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami terus bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami sungguh percaya kasih Tuhan begitu indah dalam hidup kami. Kami terus alami Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Bapa di surga, jikalau pada pagi hari ini kami semua dalam keadaan yang baik, kami sehat, kami kuat, kami boleh bertemu dalam acara saat teduh, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Akan kami belajar firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kami, penuntun bagi kami semua. Dikala kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, urapi hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, Roh Kudus akan mengurapi hamba dengan hikmat surgawi. Dan biar jemaat yang menyaksikan ini dimanapun mereka berada, mereka juga dilawat oleh Tuhan. Buka hati pikiran kami Tuhan, terpuji nama-Mu, kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Salam Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur di pagi hari ini kita boleh bertemu kembali, kita semua sehat, kita semua dalam keadaan yang baik. Dan saya akan berdoa bagi kita semua bahwa sungguh Tuhan itu adalah Allah yang baik bagi kita, Tuhan yang selalu menyertai kita. Mari kita akan belajar firman Tuhan sebelum kita melaksanakan aktivitas kita sepanjang hari ini. Saya akan baca dalam Matius 21 ayat 12-13. Firman Tuhan berkata, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di sepanjang bulan Mei kita terus belajar tema tentang cinta rumah Tuhan, mencintai rumah Tuhan. Dan saya akan memberikan judul khotbah pagi hari ini, memelihara rumah Tuhan, menjaga rumah Tuhan. Kita sudah tahu bahwa kenapa kita mencintai rumah Tuhan. Rumah Tuhan adalah milik Tuhan sendiri, dan rumah Tuhan adalah hidup kita sendiri. Dan kita percaya ketika kita berada di dalam rumah Tuhan, kita akan merasakan sesuatu yang luar biasa, karena Tuhan akan hadir bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan kembali dengan singkat bahwa berbicara tentang rumah Tuhan, kita harus mengerti dua hal ini. Yang pertama, rumah Tuhan ya, dalam arti secara hurufiah ya, yang dapat kita lihat dengan mata kita atau secara lahiriah, itu berbicara tentang gedung gereja ya, yang disebut bait Allah, seperti yang dibangun oleh Raja Salomo di kota Yerusalem pada saat dia memimpin bangsa Israel dia sebagai raja, ataupun gedung-gedung gereja yang kita gunakan saat ini untuk kita datang berkumpul, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu rumah Tuhan secara hurufiah, sebuah bangunan gedung gereja yang disebut juga sebagai bait Allah. Yang berikut, rumah Tuhan dalam arti rohani secara spiritual, itu berbicara tentang tubuh kita sendiri, kehidupan kita sendiri, berbicara tentang hati kita sendiri. Seperti Tuhan katakan, rubuhkan bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan membangunnya. Itu dia berbicara tentang dirinya sendiri. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita lihat 1 Korintus 3 ayat 16-17 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus
dan bait Allah itu ialah kamu. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ya, kita tahu ya ada kisah peristiwa ya, dari pembacaan kitab di awal tadi. Tuhan Yesus begitu marah, saudara-saudara, ya, ketika dia tiba di kota Yerusalem, dia masuk ke bait Allah. Dia menjumpai orang-orang yang berjual, berdagang di bait Allah, orang-orang berbisnis di halaman bait Allah, orang-orang bertransaksi untuk mencari keuntungan, memenuhi keserakahan mereka. Bait Allah yang seharusnya menjadi tempat ibadah, mengumpulkan umat untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, mereka jadikan tempat berdagang, mereka jadikan tempat sebagai tempat-tempat berdagang, berbisnis untuk mencari keuntungan sendiri. Bahkan di sana terjadi transaksi yang tidak wajar, terjadi tipu menipu di sana. Itu sebabnya Tuhan sangat marah, saudara-saudara. Ya. Dan ahli-ahli Taurat, ya, orang-orang Farisi, bahkan tokoh-tokoh agama, mereka begitu rendah memandang bait Allah. Ya. Mereka tidak menjaga bait Allah, mereka tidak memelihara bait Allah. Bait Allah yang seharusnya tempat beribadah, mengumpulkan umat untuk berdoa, memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Mereka jadikan tempat bertransaksi, mencari keuntungan sendiri, ya. Mencari keuntungan dengan cara yang tidak wajar. Itu sebabnya Tuhan sangat marah. Rumah Tuhan yang seharusnya mereka jaga, mereka cintai, mereka pelihara, ya. Ketika berkumpul dalam rumah Tuhan, di situ Allah akan hadir. Itu sebabnya Tuhan Yesus marah mereka. Allah hadir, ya, dalam hadiratnya dengan penuh kemuliaan. Itu sebabnya kita harus menjaga rumah Tuhan. Kita harus memelihara rumah Tuhan. Kekasih dalam Tuhan, ya, bila kita bicara tentang cinta rumah Tuhan, mari kita pelihara, kita menjaga rumah Tuhan dengan baik. Nah, kita harus mengerti dua hal ini. Yang pertama, seperti saya katakan tadi, rumah Tuhan secara rohani atau spiritual yang tidak lain adalah hati kita, diri kita sendiri, bahkan hidup kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Tentu saja harus kita bangun kualitas yang ada di dalam diri kita. Karena kualitas yang ada di dalam diri kita itu menentukan kita bagaimana kita menghadapi situasi yang akan datang dari luar. Itu yang pertama, saudara-saudara. Mari kita menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa sebenarnya bait Allah yang dimaksud adalah tubuh kita sendiri, hati kita, di mana roh Allah akan hadir di situ, sehingga kita akan selalu merasakan kehadiran Tuhan. Kita berjumpa dengan Tuhan, karena dalam hadirat Tuhan, ketika roh Allah menyatu dengan hati kita, dengan roh kita, kita akan merasakan Tuhan sungguh nyata lahir di hati kita, hadir dalam kehidupan kita. Yang kedua, rumah Tuhan, bait Allah secara hurufiah sebuah gedung yang nampak secara fisik akan terwujud karena kita mau berkorban membangun sebuah gereja di mana kita dapat berkumpul, ya, berdoa, memuji, menyembah Tuhan di dalam rumah Tuhan, di dalam gedung yang kita bangun dengan pengorbanan, dengan segala ketulusan hati. Karena apa yang ada di dalam akan muncul keluar. Ketulusan hati akan muncul, kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Karena di dalam rumah Tuhan, disitulah kita akan belajar saling membangun, ya, mendengarkan firman Tuhan, mewujudkan kasih Tuhan kepada sesama kita, merasakan bagaimana ketika kita ada di dalam rumah Tuhan, kita akan saling menopang satu dengan yang lain, sehingga semua persoalan yang kita hadapi, kita boleh hadapi bersama-sama. Ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, ada doa, ada pemberitaan firman Tuhan, maka disitulah kita akan saling dikuatkan dan saling menopang satu dengan yang lain. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita cinta rumah Tuhan, mari kita jaga rumah Tuhan, mari kita pelihara rumah Tuhan, mari kita pelihara hidup kita, mari kita jaga hati kita sebagai
bait Allah, di mana roh Allah akan selalu hadir dalam hidup kita. Ketika kualitas dalam diri kita terpelihara dengan baik, karena kita menyadari bahwa tubuh kita hidup dalam rumah Tuhan, maka itu akan nampak keluar. Sehingga kita akan sanggup membangun rumah Tuhan, mencintai rumah Tuhan yang terwujud. Seperti di mana kita boleh beribadah saat ini, di dalam gedung ini. Walaupun gedungnya kecil, fasilitasnya masih terbatas, tapi inilah rumah Tuhan yang harus kita bangun. Dalam rumah Tuhan kita membangun generasi, menjangkau generasi yang terhilang, agar mereka dapat dibangun kembali, dapat mengenal Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Ini firman yang dapat saya sampaikan bagi kita semua. Kasih Tuhan, mari kita jaga rumah Tuhan, mari kita pelihara rumah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Roh Kudus tolong kami agar kami boleh mengerti kebenaran-Mu. Terpuji nama-Mu, ini doa kami. Berkati semua jemaat yang menyaksikan acara ini. Berkati kami semua Bapa. Roh Kudus tolong kami. Firman-Mu tertanam bertumbuh, berbuah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.